Halo sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya Arista Agustini. Nah, kali ini kita akan belajar tematik SD kelas 6, tema 1, subtema 1. Namun kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Baik, langsung saja ya. Jadi pada pembelajaran kali ini itu ada 4 muatan pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada muatan IPS, di mana di sini kita akan belajar tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, kemudian menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya, serta menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian ada muatan SBDP, di sini kita akan mencari atau menemukan cara membuat patung dengan tepat dan mencoba membuat patung dengan lebih terampil. Muatan yang ketiga itu ada muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mengumpulkan ide pokok dengan benar dan juga membuat kesimpulan dari suatu teks dengan menggunakan kosakata baku. Dan terakhir itu ada muatan PPKN. Nah, di sini masih kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila, di mana kita akan menemukan 3 buah contoh pelaksanaan sila Pancasila yang ketiga terkait dengan menjaga tumbuhan, serta menerapkan 2 kegiatan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Baik, langsung saja kita ke muatan yang pertama, yaitu muatan IPS. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Masih ingat ada berapa negara anggota ASEAN? Nah, sekarang coba dibaca kembali informasi berikut. Sebagian besar kawasan di Asia Tenggara itu beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Iklim tropis sangat cocok bagi pertumbuhan tanaman pangan. Padi merupakan tanaman pangan utama yang dikembangkan di kawasan ASEAN. Negara penghasil padi terbesar di ASEAN adalah Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Namun ada satu negara yang tidak memiliki wilayah laut, yaitu negara Laos. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu yang pertama, ikan dan hasil laut lainnya, kemudian jalur transportasi air, objek wisata, dan juga bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, dari beberapa informasi tersebut, ya, jadi melihat letak geografis negara-negara ASEAN yang hampir sama, jadi menyebabkan kegiatan ataupun kondisi sosial budayanya tidak jauh berbeda. Jadi contohnya misalkan seperti Myanmar dengan Indonesia itu ternyata sama-sama merupakan negara penghasil padi terbesar di ASEAN. Padahal kalau dilihat dari iklim, Indonesia beriklim tropis, sedangkan Myanmar bagian utara itu memiliki iklim subtropis. Nah, itu artinya di beberapa negara ASEAN itu tidak hanya memiliki persamaan, tapi juga ada perbedaan. Nah, itulah yang akan kalian cari, ya. Jadi di sini hal yang harus kalian cari adalah membandingkan 2 buah negara ASEAN, ya, di mana kalian gambarkan dengan diagram Venn. Nah, ini diagram Venn, ya. Jadi bagian di tengah ini kalian tuliskan kondisi sosial yang sama antara 2 negara ini. Misalkan kita pilih negara A dan negara B. Jadi ingat, negara yang dimaksud adalah negara-negara anggota ASEAN atau negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita lihat kondisi sosialnya, jadi persamaan kalau dilihat dari kondisi sosial, ya, terkait dengan kondisi geografisnya. Nah, ditulis di bagian tengah ini. Kemudian
Yang bagian sebelah sini itu ditulis kondisi sosial yang hanya dimiliki oleh negara A. Nah, jadi jika dia hanya dimiliki oleh negara A, ditulis pada bagian ini. Kemudian kondisi sosial yang hanya dimiliki oleh negara B ditulis di sebelah sini. Ya, sedangkan yang dimiliki oleh kedua negara ditulis di tengah. Ya, jadi kira-kira itu tugas atau informasi yang harus kalian cari. Jadi di pembuka tadi kita sudah mendapatkan sedikit informasi tentang negara-negara ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Jadi dari informasi tersebut, kalian sekarang tugasnya adalah memilah gitu ya, atau mengkelompokkan, mencari 2 buah negara yang di mana negara tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Baik, kita lanjut ya. Ya, jadi bisa dipahami karena tugas ini juga sebenarnya sudah pernah kalian kerjakan di pembelajaran sebelumnya. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, itu adalah muatan SBDP. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung. Nah, sekarang kita lanjut ke alat yang digunakan untuk membuat patung. Ya. Jadi alat merupakan faktor penting dalam membuat patung. Nah, berikut beberapa alat yang bisa digunakan untuk membuat patung. Yang pertama adalah pahat. Pahat adalah alat yang terbuat dari logam, memiliki mata pisau di bagian ujung. Fungsinya untuk memahat bahan yang keras dan sedang atau semi lunak. Kemudian alat yang kedua itu ada palu. Palu merupakan alat pelengkap pahat. Jadi biasanya digunakan untuk memukul pahat. Sedangkan yang kedua ada butsir. Butsir adalah alat berupa kayu dengan ujung berupa lengkungan kawat atau mata pisau kecil untuk mengukir bahan lunak. Nah, kemudian ada tang. Tang adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan, mengencangkan, dan memotong kawat. Ini berguna saat membuat patung yang menggunakan rangka kawat. Yang selanjutnya itu ada sendok adonan. Merupakan alat yang digunakan untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Kemudian ada juga meja putar. Meja putar merupakan meja yang dapat diputar yang berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus mengitari patung. Dan biasanya digunakan untuk membuat patung yang terbuat dari tanah liat. Yang terakhir ada cetakan. Cetakan merupakan alat yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik cetak menggunakan bahan cor seperti logam. Nah, jadi berikut gambar-gambarnya ya. Jadi ada pahat, ada butsir, tang, kemudian sendok adonan dan juga meja putar. Nah, jadi di dalam membuat patung ya, selain mengetahui bahan dan alatnya, kalian juga harus memahami beberapa teknik dari teknik untuk membuat patung tersebut. Jadi, membuat patung itu dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik sesuai dengan bahan yang digunakan. Mulai dari teknik pahat. Teknik pahat biasanya dilakukan untuk mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat, sehingga diperoleh bentuk patung. Biasanya digunakan untuk bahan yang keras seperti batu dan kayu. Kemudian ada juga teknik butsir. Teknik butsir digunakan pada saat membuat patung dari bahan lunak seperti plastisin dan tanah liat. Kemudian teknik cetak. Teknik cetak dibedakan menjadi 2, yaitu cetak dan juga cetak tuang atau cor. Jadi biasanya dilakukan dengan memasukkan bahan lunak atau sedang ke dalam cetakan. Bahan yang dapat digunakan itu adalah bahan yang biasanya menggunakan bahan cair atau bahan yang dapat dicairkan seperti semen, fiberglass, perunggu, dan emas. Kemudian ada juga teknik konstruksi. Teknik konstruksi itu adalah teknik membuat patung dengan cara merangkai dan
menyambung bahan berupa logam atau besi dengan menggunakan las. Dan yang terakhir adalah teknik merangkai. Teknik merangkai merupakan teknik membuat patung dengan cara merangkai berbagai macam bahan. Nah, jadi itu beberapa teknik yang disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Jadi sebelum kalian membuat patung ya, perhatikan bahan yang kalian gunakan, kemudian alat yang perlu kalian siapkan, dan juga pastinya teknik yang tepat agar patungnya bisa bisa membuat patung dengan bagus gitu ya. Baik, sekarang ya ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi kalian sudah tahu bahan, alat, dan tekniknya. Nah, sekarang tugas kalian adalah sebutkan 3 contoh bahan yang bisa dibuat patung dengan menggunakan teknik pahat. Nah, sebenarnya tadi udah sempat Ibu singgung ya, sedikit ya. Jadi kalau misalkan kalian memperhatikan dengan baik, kalian pasti bisa langsung menjawab soalnya ya. Jadi sebutkan 3 contoh bahan yang bisa dibuat patung dengan menggunakan teknik pahat. Baik, kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Ya, jadi pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar menyusun kesimpulan. Jadi berdasarkan gagasan pokok, kalian dapat menyusun sebuah kesimpulan, dan dalam menyusun kesimpulan itu harus menggunakan kosakata baku. Kosakata baku itu merupakan kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan atau tata bahasa Indonesia. Ya, jadi coba kita perhatikan teks berikut ya. Teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Jadi sebelum membuat kesimpulan, berarti kalian harus mencari dulu ide pokok atau gagasan utama dari masing-masing paragraf. Setelah kalian mendapatkan ide pokoknya, baru kemudian kalian bisa menyimpulkan apa sebenarnya isi dari setiap paragrafnya. Ingat, membuat kesimpulan harus menggunakan kosakata baku. Jadi kosakata yang merupakan kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan dan tata bahasa Indonesia ya. Jangan menggunakan bahasa yang bukan kosakata baku. Masih ingat kan yang mana termasuk kata baku dan kata tidak baku ya? Ya, misalkan Ibu kasih contoh tidak, itu kosakata baku. Kalau tidak bakunya yaitu enggak. Kan kita biasa ya menggunakan bahasa enggak bisa gitu ya. Padahal seharusnya yang baku itu adalah tidak bisa gitu. Ya, itu contohnya ya, Nak ya. Jadi dalam buat kesimpulan, jadi diperhatikan kosakatanya. Ya, silakan dibaca dulu teksnya. Tapi teks ini sebenarnya sudah ada di buku tema kalian ya. Jadi kalian bisa baca di sana lebih teliti, lebih seksama ya. Dibaca tiap paragrafnya, kemudian ditentukan gagasan pokok dan ide pokok. Gagasan pokok atau ide pokoknya, baru kemudian kalian cari kesimpulan dari masing-masing paragraf. Nah, setelah kalian mendapatkan kesimpulan dari masing-masing paragraf, ya, nah kalian kerjakan tugas berikut. Ya. Jadi, tugas kalian adalah menentukan kalimat utama pada tiap paragraf, kemudian membuat kesimpulan tiap paragraf menggunakan kosakata baku. Ya. Sebenarnya di pembelajaran kemarin, di pembelajaran 4, kita sudah belajar bagaimana cara membuat kesimpulan ya. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik, kemudian bagaimana cara menyusun kesimpulan, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang prakteknya ya, praktek mencari ide pokok, kemudian menyusun ide pokok
inti pokok menjadi sebuah kesimpulan. Ya, kita lanjut ya ke muatan PPKN. Nah, di muatan PPKN ini kita masih bicara tentang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pada sila ketiga Pancasila itu mengandung nilai persatuan. Nah, salah satu nilainya itu adalah kerjasama. Ya, jadi bekerja sama itu adalah salah satu wujud penerapan sila ketiga Pancasila. Jadi, dalam menjaga tumbuhan di sekitar kalian, itu juga diperlukan kerjasama. Karena pastinya hal tersebut tidak bisa kalian lakukan sendiri. Nah, berikut beberapa contoh penerapan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan di sekitar kalian. Contohnya, 1. Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, jadi tidak membuat hutan gundul dengan menebang pohon sembarangan. Nah, itu salah satu wujud penerapan sila ketiga. Karena sila ketiga itu mengandung nilai cinta tanah air, gitu ya. Jadi kalau kita tidak melestarikan lingkungan atau tidak melestarikan alam sekitar kita, itu berarti bagaimana kita bisa mencintai tanah air kita, gitu ya. Kemudian juga bergotong royong mengadakan reboisasi atau penghijauan. Jika kita pertama kita harus menjaga hutan, ya. Tapi kalau misalkan hutan sudah terlanjur, gitu ya, hutan sudah terlanjur tercemar atau mungkin rusak, itu kalian punya kewajiban untuk mengadakan reboisasi atau penghijauan kembali agar hutan tersebut tidak rusak, gitu ya. Kemudian yang terakhir, contoh yang ketiga itu ikut aktif dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, itu juga termasuk penerapan sila ketiga. Jadi kita menjaga kebersihan lingkungan dan juga bekerja sama dengan orang di sekitar kita, gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat rencana kegiatan tentang penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Jadi itu beberapa sama seperti contoh di atas, gitu ya. Tapi lebih khusus untuk lingkungan di sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan, gitu ya? Apa yang sikap seperti apa yang bisa kalian terapkan untuk menjaga atau untuk merawat lingkungan sekolah, gitu ya. Nah, ini bisa dikerjakan berkelompok, gitu ya. Rencananya, maksudnya ya, rencana kegiatan ini akan kalian lakukan dengan teman satu kelompok kalian. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera menghilang, gitu ya. Jadi kita bisa kembali ke sekolah. Nah, ketika kalian kembali ke sekolah nanti, kalian bisa menerapkan rencana ini, gitu ya. Nah, jadi kalian belajar membuat rencana. Jadi di sini kalian tuliskan siapa nama kelompok atau nama teman kalian. Itu bebas, kalian sendiri yang menentukan, ya. Kemudian jenis kegiatan yang akan kalian buat itu juga bebas. Ya, misalkan kalau menjaga atau merawat lingkungan sekolah, misalkan apa? Membersihkan halaman, gitu, atau mungkin menanam pohon di halaman, gitu misalkan, ya. Itu nama kegiatannya, ya. Kemudian tempatnya di mana? Ya, dipastikan tempatnya ini adalah di sekolah, gitu ya, karena kita akan menjaga lingkungan sekolah. Kemudian waktunya, ya, jadi kalian rencanakan kira-kira saja waktunya kapan, ya. Mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan, tapi di waktu ini kalian gunakan tanggal, ya. Tanggal berapa rencana ini akan kalian laksanakan. Jadi ini namanya rencana, ya, Nak, ya, rencana kegiatan. Jadi ketika nanti kalian kembali ke sekolah, kalian sudah punya rencana. Oh, saya mau melakukan ini dengan siapa? Dengan teman saya, dengan kelompok saya, gitu ya. Kegiatannya begini, kapan dilaksanakannya,
tanggal segini gitu ya. Jadi sudah ada rencananya ya, sudah ada siapa yang akan kalian ajak kerjasama gitu ya, terus kegiatan seperti apa yang akan kalian lakukan dan kapan waktunya. Jadi itu yang disebut dengan rencana. Bisa dipahami ya anak ya. Jadi ini tugas kalian. Jadi pada pembelajaran ini tidak terlalu banyak ya. Jadi tadi di muatan muatan pembelajaran yang pertama juga ada satu tugas, sekarang juga satu tugas. Jadi Ibu harap di akhir subtema ini gitu ya, jadi kita bisa mendapatkan pemahaman gitu ya, bahwa tumbuhan di sekitar kita itu sangat penting dan memang sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikannya. Ya, jadi sekian penjelasan pada video kali ini. Semoga semuanya bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Ya, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Dadah!